Berikut liputannya untuk Anda. Tanggal 11 Januari 2016 menjadi tanggal yang berkesan bagi Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Bertempat di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, para raja dan sultan dari penjuru Nusantara mendatangi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Bangsawan Nusantara ini menobatkan guru besar Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai Raja Anom dengan gelar kemuliaan Sri Raja Prabu Rajasa Nagara. Istri Kanjeng juga dikukuhkan sebagai permasyuri Nyi Ajeng Rahmawati. Pengukuhan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai Raja Nusantara dengan gelar Sri Raja Prabu Rajasa Nagara ini sebuah simbol dan pertanda penting bagi negara dan bangsa yang dikenal sebagai jamrut khatulistiwanya. Apalagi gelar Sri Rajasa Nagara sendiri merupakan gelar kebangsawanan yang sebelumnya dianugerahkan kepada Raja Mojopahit termasyhur dan pembawa Mojopahit ke puncak kejayaan Prabu Hayam Wuruk. Raja Mojopahit keempat dari dinasti Rajasa ini bergelar Maharaja Sri Rajasa Nagara. Sri Lalu Gede Parma sebagai Setiausaha Agung Majelis Pemangku Adat Nusantara menjelaskan, penobatan atau jumenengan ini memang akan menjadi tonggak persatuan dan kejayaan Nusantara. Para raja dan sultan sebenarnya merupakan para penjaga dan pengayom wilayah dalam sabuk api atau barisan gunung berapi mulai Aceh, Bukit Barisan di Sumatera, Jawa Barat, Merapi di Yogyakarta, hingga Gunung Rinjani. Dan sekarang menjadi ikon, menjadi simbol di seluruh Nusantara, bahkan seluruh ASEAN. Maka persatuan dari ASEAN itu sebenarnya pernah dilakukan oleh Datuk satu yang membuka menggagas
persoalan ini yang dibuka oleh Hayatu di mana Probolinggo mempersatukan seluruh Asia. Pola inilah yang sebenarnya didorong, dibangun, diharapkan menjadi sinaran, menjadi kekuatan, menjadi kebanggaan, menjadi marwah, menjadi harapan, menjadi tantangan daripada masyarakat Probolinggo untuk melanjutkan, menguatkan kembali sistem marwah Probolinggo sebagai satu cahaya Nusantara. Semangat! Saya kira semangat untuk menjadi bakat Nusantara, semangat untuk mempertahankan negara ini, semangat untuk mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian menjadi satu kekuatan ASEAN adalah tugas kita bersama yang hari ini kita berikan tugas kalau selama Raja Sultan memberikan tugas dan amanah itu kepada Prabu Raja Negara. Sedangkan Prof. Marwah Daud Ibrahim sebagai panitia pengukuhan gelar Sri Raja Prabu Rajasa Nagara menyebutkan, Indonesia ke depan tak hanya menjadi pemimpin ASEAN, tapi juga menjadi pemimpin dunia atau mercusuar dunia. Kalau pada penghujung Desember 2015, masyarakat ekonomi ASEAN dideklarasikan, dan sejak itu sekat-sekat antar negara perlahan menurun. Jika kita melihat persetujuan Eropa, 27 negara Eropa bergabung yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Ada raja, ada ratu, ada perdana menteri, ada presiden. Apakah pula kerajaan Nusantara yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun sesungguhnya sudah eksis, dan di pendopo kita berada tanah leluhur Nusantara menurut Resi Abu Bakar telah disatukan. Dan insya benang-benang keemasan akan membawa bangsa ini bangkit menjadi bangsa yang besar. Tidak akan hanya berjaya di ASEAN, tapi insya Allah akan memimpin peradaban dunia. Adalah juga bukan sebuah kebetulan kalau sebelum upacara ini dilakukan, para raja dan sultan telah menghadiri acara kehormatan acara musyawarah di pesantren Gendong, di tempat yang kita muliakan Kiai Haji Muhammad Hasan Saiful Islam di pesantren Gendong. Sejatinya sebuah peradaban akan bangkit kalau mempersatukan para bangsawannya, para negarawannya, para ulamanya, dan juga masyarakat dan rakyatnya, dan semuanya dibutuhkan untuk kemakmuran bangsa. Kita melihat di hadapan kita betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Indonesia Nusantara adalah tempat gemar ripah Cimawi, tempat buah-buahan, bunga-bungaan, makanan yang kesat, beragam dan dirindukan. Puluhan negara datang ke negeri ini untuk mendapatkan saripatinya. Sudah waktunya saripati bangsa ini dinikmati oleh rakyat Indonesia. Putu-putunya para raja-raja yang representasinya sedang berada di hadapan kita yang kita muliakan. Sebelum acara Jumenengan yang disaksikan oleh puluhan ribu santri Padepokan dan sekitar 10.000 kaum duafa dan yatim piatu ini, proses penobatan Dimas Kanjeng sebagai Raja Anom bergelar Sri Raja